Selamat pagi Bapak Ibu Guru serta orang tua kami dan anak didik kami khususnya yang berada di rumah. Anak-anak yang baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita serta aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita sejenak luangkan waktu untuk mendengarkan sabda Tuhan. Kita awali dengan doa pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, puji syukur atas kasih dan perlindungan-Mu sepanjang malam tadi, dan atas anugerah keluarga, teman, sahabat yang membawa kami mengenal Putra-Mu. Semoga kami mau dan mampu berbagi kasih yang benar pada setiap orang di sekitar kami yang akan kami jumpai sepanjang hari ini dan dapat menyenangkan hati-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan pada pagi hari ini kita ambil dari Injil Lukas. Lukas 4 ayat 38 sampai 44. Setelah meninggalkan rumah ibadat di Kapernaum, Yesus pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon sedang sakit demam keras, dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka Yesus berdiri di sisi wanita itu, lalu menghardik demamnya. Segera penyakit itu meninggalkan dia. Wanita itu segera bangun dan melayani mereka. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kerabatnya yang sakit kepada Yesus. Ia meletakkan tangan atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkaulah Anak Allah." Tetapi dengan keras Yesus melarang mereka berbicara, karena mereka tahu bahwa Ia Mesias. Ketika hari siang, Yesus berangkat ke suatu tempat yang sunyi, tetapi orang banyak mencari Dia. Ketika menemukannya, mereka berusaha menahan Dia supaya jangan meninggalkan mereka. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Juga di kota-kota lain aku harus mewartakan Injil Allah, sebab untuk itulah aku diutus." Dan ia mewartakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan kita pada pagi hari ini, Yesus adalah Anak Allah yang datang ke dunia untuk membawa keselamatan bagi semua orang. Orang sakit disembuhkan, kuasa setan ditaklukkan. Melalui karya-karyanya, Yesus hendak menyatakan bahwa kerajaan Allah sudah tiba. Nah, semua orang pasti merasa bahagia ketika mengalami kesembuhan dari penyakit yang dideritanya. Yesus datang ke dunia untuk menyelenyapkan berbagai penyakit tubuh dan jiwa kita, supaya mampu menyambut sabdanya dan menekuninya dalam hidup. Usaha apapun untuk kesembuhan harus selalu didasari iman yang kokoh pada Yesus. Sekarang, sudahkah kita sungguh beriman pada kuasa Yesus? Apakah kita masih ada keraguan, bahkan memilih penyembuhan atau menyembuhkan penyakit yang lain dalam hidup? Nah, tidak hanya sakit badani yang kita miliki saat ini. Sakit dari dengan sifat dan kebiasaan kita juga harus kita sembuhkan. Ya, untuk anak didik kami yang malas mengerjakan tugas, itu juga satu penyakit. Yesus ingin menyembuhkan kita dari segala penyakit kita. Yesus ingin segera mengangkat kita dari keterpurukan kita. Untuk anak didik kami yang malas mengerjakan tugas, yang nilainya kurang baik, ayo kita semangat. Mari bangkitkan semangatmu. Yesus senang
dengan orang yang mau bertobat dan mengubah cara hidupnya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, setelah mengajar dan menyembuhkan orang sakit, Engkau mencari tempat sunyi untuk berdoa. Bimbinglah kami untuk selalu menemukan saat sunyi bersama. Sembuhkanlah kami dari keegoisan kami, sehingga kami mampu berbagi kasih dengan siapapun yang kami jumpai. Yesus, Engkaulah penyelamat dan sumber kasih abadi. Tuntunlah kami ya Tuhan di setiap langkah hidup kami sepanjang hari ini. Kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Lindungilah kami, jauhkan kami dari segala mara bahaya dan penyakit. Ampunkan segala dosa kami, agar kami layak menerima berkat-Mu. Terpujilah Engkau kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas.